Hai, ayo kita bahas apa sih yang harus kita lakukan apabila kita ada gejala COVID-19. Yuk kita ketahui tentang gejala COVID-19 dulu. Nah, gejala COVID-19 itu ada seperti demam, meriang, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, adanya hilangnya kemampuan indera penciuman atau pengecap yang kita sering dengar anosmia, lemas, nyeri otot, pusing, mual, muntah, bahkan diare. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa gejala COVID-19 itu bervariasi untuk setiap orangnya. Artinya, ketika seseorang kena, yang lain belum tentu gejalanya sama. Dan juga gejala COVID-19 itu dia nggak spesifik. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita punya gejala-gejala yang tadi udah disebutin di awal? Yuk simak. Nah, yang pertama, sesegera mungkin kita harus melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan antigen maupun PCR. Nah, ini tuh bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Baik kita melakukan pemeriksaan secara mandiri, yaitu dengan biaya sendiri, atau pemeriksaan gratis yang telah disediakan oleh pihak puskesmas. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah sembari kita menunggu hasilnya, kita bisa melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di rumah. Lalu kapan sih kita perlu untuk melakukan tes tersebut? Ada 3 kondisi di mana kita perlu untuk melakukan tes tersebut. Yang pertama, kita punya gejala seperti yang tadi telah disebutkan di awal. Yang kedua, kita ada kontak erat dengan orang yang diduga atau yang telah mendapatkan hasil bahwa dia terkonfirmasi positif. Dan yang ketiga adalah kita tinggal bersama dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi sekarang udah tahu kan kapan sih tes itu perlu dilakukan? Kalau hasilnya udah keluar dan ternyata hasilnya positif, gimana nih? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau misalkan ternyata hasilnya positif, hal yang paling utama adalah kita harus segera melaporkan kepada pihak RT. Ini agar pihak RT bisa menyampaikan informasi kepada puskesmas untuk bantuan penanganan, bantuan obat, serta survei kelayakan apakah kita layak untuk melakukan isolasi mandiri atau tidak. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita bisa memberitahukan kepada orang yang telah bertemu dengan kita atau yang telah kontak dengan kita bahwa kita terkonfirmasi COVID-19, sehingga orang tersebut dapat melakukan tes juga, yang ini sangat berperan dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan isolasi. Baik ini dilakukan isolasi mandiri di rumah, isolasi terpusat, ataupun melakukan perawatan di fasilitas kesehatan apabila kita mendapatkan gejala yang lebih berat. Dan juga selanjutnya kita bisa melakukan konsultasi terkait dengan pemantauan maupun terkait dengan gejala-gejala kita via online. Ini bisa dilakukan dengan pihak dokter maupun pihak puskesmas. Jadi udah tahu kan apa aja yang harus kita lakukan? Jadi sekian dulu ya informasi terkait dengan COVID-19. Yuk kita tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tidak terkena COVID-19 dan agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi.